Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Solo. Solo. Masya Allah. Baik, silahkan bisa bertanya langsung pada Buya. Nggih, sugeng enjang Bu ya. Alhamdulillah, monggo. Silakan. Mugi-mugi Bu ya Alhamdulillah, tansah sehat. pinaringan Amin. tansah pinaringan kesainan dening Gusti Allah. Amin, amin. Paringi Tendongan. sehat rikas waras. Amin. Panjang umuripun wonten Amin. taat mring Amin. Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi saged majelis al-bahsah menika Amin. dadosi Buya Amin, kula sami, panjenengan sami. sedaya saged kempal menunggal wonten swarganipun. Amin, amin. Mbah nuwun petungane sami-sami. Amin, amin. Amin. Monggo, Nggih. silakan. Gini Bu ya, saya punya anak, dia itu bakal kuliah ke luar negeri. Nah, terus dia nanti tinggal di satu camp, kayak satu kayak asrama gitu Bu ya. Nah, di sana kan dicampur antara yang muslim sama non muslim gitu. Terus kalau dia kemarin tanya gimana hukumnya kalau kita pakai microwave yang itu sudah pernah dipakai untuk ngangetin makanan yang haram gitu, misalnya babi atau apa gitu Bu ya. Nah itu di situ kalau itu najis gimana cara membersihkannya atau mensucikannya, atau kita nggak bisa pakai itu lagi Bu ya. Matur suwun Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga putra Anda atau putri Anda yang belajar di luar negeri tersebut. Karena kalau sudah ada seorang anak berangkat belajar di luar negeri di tempat yang seperti itu, memang harus banyak didoakan karena banyak godaan, karena berkumpul dengan orang non-muslim dan jauh dari orang tua, pergaulan juga seperti apa. Maka insya Allah putra atau putri Bapak yang bertanya dijaga oleh Allah. Karena apa? Orang tuanya orang yang hati-hati seperti ini. Tapi apapun bentuknya, siapapun, jangan mudah melepas anaknya belajar dimanapun tempatnya, kecuali yakin akan aman di dalam urusan akidahnya, aman di dalam urusan akhlaknya, aman di dalam urusan kehormatannya, termasuk yang dikhawatirkan tadi, aman masalah kehalal haramannya. Baik, kalau orang berhati-hati seperti yang bertanya, semoga dijaga putra-putrinya. Karena bagi siapapun yang ingin ada punya anak mau berangkat ke luar negeri, dilihat dulu keluar negerinya seperti apa. Karena keamanan di akhirat lebih kita cari dan kita damba. Baik, semoga yang bertanya dijaga oleh Allah, putranya dijaga oleh Allah. Baik, kemudian masalah bab wadahnya orang kafir. Di dalam para ulama sudah menjelaskan, kita diperkenankan menggunakan wadahnya orang kafir. Hukumnya makruh. Biarpun dalam dugaan kita ya orang kafir makannya macem-macem. Kalaupun piringnya makannya habis makan babi, cara mencucikannya juga kita tidak pakai 7 kali basuhan 1 debu. Tapi ternyata ulama mengatakan selagi kita tidak melihat betul bahwasanya di piring tersebut ada daging babinya di atasnya, maka tidak usah kita bawa angan pikiran kita jauh ke sana. Bahkan kita pun tidak perlu bertanya dan cari tahu. Suatu ketika Sayyidina Umar berjalan dengan seseorang, ada percikan dari atas. Tiba-tiba orang yang nemeni Sayyidina Umar bertanya, ini air apa? Mari Sayyidina, diam kau, nggak usah ngomong. Ini yang suka bertanya ini berpenyakit nanti akhirnya. Hei ya akhi, tadi kau letakkan sini, ini tadi piringnya dipakai nggak? Ini banyak tanya, ribet kau, mati hidupnya nanti. Hidupnya capek nanti. Mau beli mobil ini siapa yang megang tadi? Yang megang dia cuci tangan enggak? Dia muslim bukan? Terus stres dia, gila. Islam mudah dia semacam itu. Biarpun seandainya piring itu sudah benar-benar dipakai untuk daging babi, Anda nggak tahu. Dan Anda pun tidak boleh banyak bertanya kok kepada teman yang Nasrani misalnya. Ya saudaraku, tadi piringnya dipakai makan apa? No, nggak usah tanya begitu. Selagi ada piring sudah tampak bersih dan Anda, catatannya, Anda tidak melihat piring tersebut dipakai untuk babi misalnya, maka Anda tidak perlu ragu, Anda boleh menggunakannya dan hanya makruh. Tapi kalau Anda melihat piring itu dipakai babi, di atas piring ada babinya, maka Anda wajib mencuci 7 kali. Satunya pakai debu,
Tapi kalau Anda melihat tadi makan di piring itu, tapi setelah itu dilihat piringnya sudah bersih kering, Anda tidak usah piris, tidak usah pusing. Yang makruh itu ya di situ itu. Tapi kalau kelihatan sisa makanan teman Anda yang Nasrani misalnya yang makan babi, Anda buang, maka harus Anda cuci. Jadi kapan mencuci 7 kali adalah di saat Anda yakin di atas piring tersebut ada. Maka sampaikan kepada putra Anda, tidak usah terlalu khawatir bahwasanya selagi tidak melihat langsung di wadah tersebut, maka tidak usah ambil pusing. Tapi tidak tahu microwave itu kayak apa sih? Saya dengar microwave di belakang di dapur ada microwave, tapi tidak pernah lihat bentuknya microwave. Jadi kalau memang ternyata microwave itu apakah pemanggang saja? Kalau sifatnya pemanggang ya. Kalau pemanggang, kemudian dia memasukkan daging babi di situ, berarti hanya dipanggang daging babinya. Berarti yang Anda perhatikan pemanggangnya saja, alat panggangnya. Kalau masalah kotaknya, ya nggak ada masalah, karena itu hanya mengeluarkan api barangkali seperti itu. Saya tidak ngerti. Pokoknya kalau tidak pasti yang ditempel, tidak pasti bahasanya daging babi atau daging anjing menurut jumhur ulama. Yang nempel, maka tidak perlu putra Anda was-was. Piring-piring yang ada di situ biasa saja menggunakannya, asalkan tidak melihat di atas piring tersebut ada babinya. Seperti itu, supaya tidak bingung nanti adalah hidupnya jadi susah. Justru kalau orang susah, capek beribadah, akhirnya menjadi orang putus asa, bukan malah dekat kepada Allah, masuk wilayah was-was. Kalau sudah wilayah was-was, dijamin nggak khusyuk kepada Allah, nggak khusyuk dengan manusia. Akhirnya seolah di sana wah ini najis semuanya. Akhirnya seperti orang yang ya sudah menyakiti semua orang. Orang nyakiti, nggak enak sama orang, duduk sama orang nggak enak semuanya. Baik seperti itu, nggak ada masalah menggunakan piring-piring yang ada, asalkan di saat dilihat piring tersebut memang tidak bersentuhan dengan najis. Biarpun kita tahu piring dipakai oleh sahabatnya yang Nasrani, akan tapi di saat memakainya tidak terlihat ada daging babi di atasnya. Kemudian atau dia melihat sudah piring sudah bersih, maka dipakai saja dan hukumnya adalah makruh, itu saja, tidak sampai derajat haram. Ini kemudahan-kemudahan semacam ini hendaknya harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.